Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini nih berita tentang PPDB, penerimaan peserta didik baru nih lagi lagi up lah beritanya ya, betul-betul viral. Karena Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Bapak Abdul Muti mengatakan bahwa sudah mengajukan kepada Presiden dan Presiden kemudian akhirnya sudah memberikan sinyal lampu hijau atau menyetujui terkait perubahan PPDB. Nah, sebenarnya perubahannya apa saja sih selain ganti nama ya? Nah, kita ikuti terus dalam video ini, tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran. Jadi namanya yang semula PPDB atau penerimaan peserta didik baru menjadi SPMB atau sistem penerimaan murid baru. Sebenarnya ini agak aneh ya, karena di dalam peraturan perundangan yaitu Undang-Undang Sidiknas misalnya merujuk ke sana, peserta didik disebutnya, bukan murid. Maka yang betul sebenarnya istilah yang lama yaitu PPDB. Bahkan dia peserta didik nyebutnya, itu sesuai dengan Undang-Undang Sidiknas. Sementara dalam Undang-Undang Sidiknas itu tidak beristilah murid ya, karena memang Undang-Undang Sidiknas ini merubah beberapa hal. Misalnya kata belajar mengajar itu diubah menjadi pembelajaran. Lalu kata peserta didik tadi hal baru menggantikan kata murid. Jadi istilah SPMB pun sebenarnya tidak tepat ya. Murid itu tidak ada dalam peraturan perundangan, tapi digunakan sebagai nama menjadi sistem penerimaan murid baru ya. Suka-suka ini sih ya memang mengambil kebijakan, tapi saya hanya mengingatkan bahwa istilah murid sudah tidak ada lagi loh di Undang-Undang Sidiknas. Sementara di Undang-Undang penggantinya nih yang sekarang dalam bentuk rancangan RUU Sidiknas, kata peserta didik itu diubah jadi pelajar, bukan juga diubah menjadi murid. Jadi ini mengacu kata murid ini dari mana gitu ya. Itu mungkin cuma pingin beda aja namanya ya. Tapi sebenarnya tidak tepat kalau pakai peraturan perundangan. Nah, berikutnya apa sih bedanya sama PPDB sebelumnya dengan SPMB yang sekarang? Sebenarnya nggak berubah drastis banyak, enggak sih, selain istilahnya berganti nama aja. Tapi memang ada beberapa hal yang berubah dari kuota saja ya. Misalnya kita bicara pertama SD. SD ini cenderung tidak berubah karena memang SD ini kan secara pemenuhan itu ada 70% SD negeri di negeri ini tuh 70% orang yang mau masuk sekolah negeri itu tertampung di SD ini 70%. Jadi kan 30% lagi udah 100% ya. Artinya 30 inilah sekolah-sekolah swasta gitu. Jadi 70%-nya itu mampu ditampung di sekolah negeri. Makanya tidak ada perubahan apapun di sini. Jadi di sini tuh tetap 70% ya. Itu adalah berdasarkan domisili yang dulu disebut zonasi ya, istilahnya kan beda itu aja, zonasi domisili. Kalau bagi saya antara domisili sama zonasi sebenarnya sama aja, hanya domisili ini mungkin merujuk pada tempat tinggal kita, kalau zonasi merujuk kepada zona di sekitar sekolah, kan maksudnya begitu ya, lalu diubahlah dengan sistem domisili. Nah, pada SD sebenarnya kuota jalur domisili tetap yaitu 70%. Ya, minimal kuotanya. 15%-nya adalah jalur afirmasi ya. Sementara 5%-nya lagi adalah jalur yang disebut dengan mutasi. Jadi memang secara ini ya tidak ada perubahan untuk SD. Untuk SMP itu memang ada perubahan kuota, terutama pada jalur yang kita sebut dulu dengan jalur zonasi. Kalau sekarang kan disebut jalur domisili ya. Jadi kalau dulu PPDB jalur zonasi untuk SMP itu ditetapkan 50%, sekarang jalur domisili ya di SPMB ini diturunkan menjadi 40%. Jadi turun 10% nih. Padahal sebenarnya jalur zonasi ini adalah jalur yang paling adil, yang paling sesuai dengan keadilan dalam Konstitusi Republik Indonesia terkait dengan hak pemenuhan atas pendidikan. Karena negara hadir betul di sini di mana zona itu di jalur zonasi yang sekarang disebut domisili itu sebenarnya mau kaya, mau miskin, mau pintar, mau nggak pintar semua bisa masuk.
Lalu jalur yang lainnya kan baru ada prestasi gitu ya, ada afirmasi, ada mutasi gitu. Itu kan tetap ada gitu, tapi bahwa yang ini tuh negara harus hadir untuk semua, bukan hanya untuk anak-anak pintar, tapi untuk semua. Nah, mau pintar, mau enggak, mau kaya, mau miskin, semua boleh masuk sekolah negeri. Nah, inilah yang paling mendekati amanat Konstitusi Republik Indonesia. Nah, ini dikurangi dari 50% ke 40%. Lalu pengurangan ini masuk kemana? Pertama itu masuk ke jalur afirmasi. Jadi kalau jalur afirmasi sebelumnya kan cuma 15% nih. Nah sekarang untuk SMP ini ditambah 5%. Jadi jalur afirmasi ini bertambah menjadi 20%. Nah lalu 5% lagi sisanya dibawa kemana? Di jalur prestasi. Jadi jalur prestasi ini diminimalkan ya, prestasi itu baik akademik maupun akademik itu 20%. Nah, jalur mutasinya tetap ya, yaitu 5% sebagaimana ketentuan pada PPDB sebelumnya. Nah, bagaimana dengan SPMB yang untuk SMA? Nah, untuk SMA ini karena SMA itu jumlahnya sedikit gitu ya. Memang mau dikutak-kutik kayak apa ya, selama jumlah sekolah negerinya kurang, mau perubahan kebijakan kayak apapun, apalagi cuma sekedar ganti nama dan kutak-kutik kuota, sebenarnya tetap punya masalah. Karena kan orang berminat ke sekolah negeri itu tinggi banget animonya. Kenapa begitu tinggi? Ya karena udah bagus, murah kan begitu. Bahkan gratis kan, misalnya untuk SMP. Kemudian kayak di DKI SMA kan juga gratis gitu. Ya tentu saja orang akan memilih ke sana. Nah sekarang selama kemudian apalagi anak-anak tidak punya ya, atau anak-anak dari keluarga tidak mampu, ya tentu mereka harapannya untuk ke jenjang yang lebih tinggi atau bisa melanjutkan pendidikan tinggi ya ke sekolah negeri gitu. Nah makanya kenapa kemudian animonya begitu tinggi ya. Nah selama sekolah negeri tidak dibangun lagi atau ditambah, terutama di wilayah-wilayah blank spot, saya menyebut blank spot itu adalah wilayah-wilayah di mana kecamatan itu nggak punya sekolah negeri SMA. Nah, di situ harusnya dibikin lebih membuat sekolah misalnya ya, satu kecamatan, satu SMA negeri. Jadi bagi kecamatan di Indonesia yang udah dipetakan, kalau nggak ada SMA negeri harus dibangun oleh pemerintah. Nah, saya rasa membiayai pembangunan sekolah-sekolah negeri di setiap kecamatan tidak lebih mahal loh anggarannya dari makan bergizi gratis. Makan bergizi itu sampai tinggi betul biayanya untuk bangun sekolah, bahkan untuk membiayai gurunya, membiayai muridnya. Artinya tadi ya karena negeri gitu tidak bayar, itu sebenarnya bisa loh gitu. Nah jadi hanya kan pemerintah kemudian punya program-program lain yang menurut mereka lebih diunggulin. Nah tapi tidak akan pernah menambah sekolah negeri gitu. Nah kalau tidak pernah menambah, ya mau dikutak-kutik kayak apa sistemnya, PPDB itu akan selalu menimbulkan berbagai bentuk kecurangan. Kan diganti itu kata kecurangan. Lalu kan tujuan pergantian ini adalah untuk meningkatkan kualitas. Ya nggak bisa juga sih ningkatin kualitas lalu hanya dengan mengubah-ubah kuota gitu kan. Kita semua tahu lah kualitas pendidikan tuh diubah dengan cara apa. Bukan mengubah dengan pola masuknya anak-anak ke sebuah sekolah negeri gitu ya. Apa mau ini anak-anak yang pintar aja gitu secara akademik, ya itu justru nggak adil gitu ya secara konstitusi. Jadi sebenarnya kalau negara kan hadir harus atas dasar amanat konstitusional dong gitu ya, harus pakai konstitusi, hak atas pendidikan harus dipenuhi. Nah di sini di SMA ini berbeda banget, agak lumayan lah perbedaannya. Jadi jalur domisili itu yang semula 50% turun drastis jadi 20%. Turun 20% jadi hanya tersisa 30% saja. Wah, ini signifikan banget nih. Ya, jadi anak-anak yang pada jalur ini ya domisilinya atau zonanya yang dulu disebut zonasi ya mulai nih 50 aja kurang ya. Sekarang dikurangi lagi 20% loh. Kalau tadi SMP cuma 10, SMA itu 20. Jadi minimal 30%. Lalu bagaimana dengan jalur afirmasi? Nah, jalur afirmasinya ditambahin. Nah, ini tujuannya kan untuk mereka misalnya yang disabilitas ya, atau berkebutuhan khusus atau anak-anak tidak mampu, itu kemudian bisa mengambil jalur ini. Nah, ini dari 15% semula sekarang menjadi 30%. Jadi posisinya sama nih antara jalur domisili dengan jalur
dengan jalur afirmasi. Nah, untuk jalur prestasi bagaimana? Jalur prestasi ini ditambah menjadi 30%. Sedangkan PPDB ya dan untuk mutasi SPMB untuk mutasi itu tetap 5%. Semua untuk mutasi ini tetap 5% di seluruh jenjang ya. Jadi perubahan kuota hanya ada di SMP dan SMA ya. Kemudian yang ditambahkan itu sebenarnya jalur afirmasi dan jalur prestasi. Nah, sebenarnya itu sih ya perbedaannya gitu ya dari sebelumnya. Kalau saya lebih mendorong untuk pemerintah dengan sungguh-sungguh nih, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk menambah jumlah sekolah negeri, terutama SMA. Karena secara jumlah tuh kayak piramida. Jadi semakin tinggi nih levelnya, jenjangnya, semakin sedikit jumlahnya. Jadi memang kita harus ditambah agar angka belajar atau lamanya belajar anak Indonesia itu bertambah. Kalau sekarang kan 7,9 tahun ya dari data BPS. Ini harus ditambah karena 7,9 tahun itu kan anak-anak ini cuma lulusan SD jatuhnya. Karena kalau lulusan SMP kan harus 9 tahun. Sementara ini nggak nyampe 9 tahun. Nah, jadi kalau menambah SMP di kota dan di kabupaten, di seluruh Indonesia, di setiap kecamatan yang belum ada, lalu menambah SMA negeri, ya di kecamatan-kecamatan di wilayah provinsi, jadi kan SMA kan di wilayah provinsi ya, maka bisa dipastikan angka partisipasi belajar bertambah dan bisa secara otomatis menurunkan berbagai problem di PPDB ya, atau di sekarang bernama SPMB. Mungkin lidah saya sering ketukar-tukar ya karena saya sudah sangat familiar dengan kata-kata PPDB ya, tiba-tiba harus bernama SPMB ya. Nah, mari kita lihat ya apakah perubahan-perubahan ini kemudian mengurangi kecurangan, mengurangi bentuk-bentuk yang keributan-keributan. Ya mari kita lihat aja ya, kita evaluasi bersama-sama nih ya. Nah, tapi menurut saya mungkin kita harus belajar dari DKI Jakarta. DKI Jakarta terkait dengan kecurangan-kecurangan tuh mereka bikin berlapis untuk PPDB. Orang boleh pindah KK, tapi ketika pindah KK diduga karena untuk PPDB, maka dibikinlah sistem yang lebih ketat. Jadi kalau tiba-tiba ada anak ikut neneknya, emang ayah ibunya di mana? Apakah ayah ibunya di luar kota? Ya harus ditunjukkan juga kakak luar kotanya ibunya. Atau apakah ibunya ini sudah meninggal? Harus ditunjukkan juga loh akte kematiannya. Atau apakah ini ikut tantenya kemudian diadopsi? Harus ada juga surat adopsi dari pengadilan gitu. Jadi bagaimana kemudian sistem ini tuh nggak bisa dimain-mainin. Nah, ini dilakukan enggak sama daerah lain. Ya, lalu kemudian kalau di setiap PPDB, di posko-posko PPDB-nya DKI Jakarta di setiap wilayahnya mereka, itu mereka juga naruh dukcapil. Jadi di situ orang nggak perlu lagi ada masalah kependudukan lalu harus pergi ke dukcapil. Enggak. Mereka ada di lokasi yang sama, di ruangan yang sama, lalu dibantu di situ. Nah, kan udah kayak begini ya. Artinya DKI itu betul-betul melindungi betul sehingga tidak terjadi berbagai bentuk kecurangan di berbagai daerah. Satu lagi keunggulan DKI. DKI itu bikin PPDB bersama sekolah swasta. Nah, ini kan pemerintah bilang karena nggak mampu maka swasta. Lalu dibiayai oleh pemerintah daerah. Enggak semua pemerintah daerah mampu. Tapi mari dipetakan daerah-daerah mana yang mampu. Tapi nggak punya political will untuk membantu rakyatnya sekolah. Kalau DKI punya political will itu, makanya ada yang namanya PPDB bersama. Nah, PPDB bersama dengan sekolah swasta ini diutamakan mereka-mereka yang tidak mampu dan diletakkan di wilayah-wilayah yang blank spot. Misalnya di kecamatan atau kelurahan emang nggak ada sekolah negerinya, tapi banyak penduduknya juga kan, mau nggak mau di situ sekolah swasta yang kemudian ikut itu diberikan 47 sampai 50 siswa yang dibiayai oleh APBD. Jadi mereka sekolah di sana ya, tetapi pembiayaannya dilakukan oleh pemerintah. Dan yang luar biasa ini kan membuat sekolah-sekolah swasta yang nggak punya murid pun ya itu bisa kemudian tertolong oleh sistem ini. Nah, sekolah-sekolah swasta ini pun jadi tertolong. Pertama tidak membunuh sekolah swasta, tapi justru membantu sekolah-sekolah swasta yang misalnya kekurangan murid. Ya, lumayan kan kebagian 47 sampai 50 dengan dibiayai oleh APBD DKI. Lalu yang berikutnya lagi adalah sekolah-sekolah swasta ini jadi bersaing. Ya, jadi bersaing. Ini tentu yang tidak level tinggi ya, kayak bayarannya
mungkin SMA Lab School gitu ya, atau Al-Azhar, atau mungkin sekolah swasta kayak Penabur, ya, itu kan pasti tinggi sekali bayarannya, itu tidak termasuk. Jadi ini sekolah swasta yang berada menengah yang ke bawah, tapi dengan fasilitas dan lain-lain yang emang sudah disurvei dulu bahwa dia layak. Nah ini menurut saya bentuk kebijakan yang memecahkan masalah terkait kekurangan sekolah negeri. Nah wilayah lain bagaimana? Kebijakan Indonesia bagaimana? Apakah bisa memaksa daerah, gubernur-gubernur ataupun wali kota dan bupati untuk punya political will, meningkatkan pemenuhan hak atas pendidikan anak-anak bangsa ini. Oke, ya karena dengan pendidikan bangsa kita pasti jauh lebih maju. Kita lihat memang jangka panjang lama gitu ya, bisa sampai 15 tahun kemudian gitu. Tapi itu hal yang pasti membawa dampak kemajuan bagi negeri ini dan peningkatan juga ekonomi bagi anak-anak ini kelak ketika mereka dewasa ya. Oke, demikian ya video ini. Semoga bermanfaat, semoga memberikan pengetahuan bagi Anda semua. Apa sih perbedaannya? Ternyata bedanya nggak terlalu banyak ya, kecuali kutak-kutik kuota, dan yang kedua cuma ganti nama. Oke, demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.